Ya, shalom untuk kita semua. Hari ini kita belajar firman Tuhan, jangan sia-siakan waktumu. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Kalau mau mencatat sangat bagus, silahkan ambil catatannya. Dengarkan dengan baik ya. Jangan sia-siakan waktumu, ya. Ini tadi bahannya dapat ketika tadi doa di mesbah petang. Ini sepertinya penting. Sangat penting bagi kita. Pergunakan waktumu. Ya, mari baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kita baca lagi ayat yang di bawahnya yang mendukung ayat di atas, Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hari-hari yang jahat itu artinya adalah bahwa waktu atau hari tidak bisa kembali. Ya. Setelah lewat 1 detik, maka kita tidak bisa mundur ke detik yang telah kita lewati. Seperti saat ini saya ngomong, kita tidak bisa kembali. Saya tidak bisa kembali ke waktu-waktu saat saya menyapa Sonang atau Miss Caroline Gareta. Saya tidak bisa lagi kembali ke posisi waktu saya menyapa itu. Dia lewat terus. Kita dipaksa untuk terus maju. Itulah maksudnya jahat. Ya. Bahwa dia tidak kasih tidak kasih kesempatan sama kita untuk berkata stop dulu ya. Jangan dulu berjalan waktu. Stop dulu, damai dulu kita. Nggak bisa. Dia akan jalan terus. Oke? Dan sayangnya setiap manusia memiliki waktu atau hari-hari yang terbatas di dunia ini. Tidak bisa kompromi terhadap waktu dan tidak bisa kita meminta agar waktu stop untuk beberapa saat. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Kita tidak bisa negosiasi. Atau ada di sini yang bisa bilang, hai waktu, stop dulu dirimu ya. Itu hanya ada di film. Bang, waktu bisa diperlambat. Enggak juga, itu hanya ada di film itu. Film flash. Bagi dia waktu bisa lambat. Ya. Oke, tapi bagi kita tidak bisa. Ya. Oke. Rekan-rekan semua, pahami ya. Kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik? Karena waktu tidak bisa kita kompromikan. Di Yohanes 9 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. Ini perkataan Yesus. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada 2 kata yang saya bold, siang dan malam. Apa maksudnya dari sini? Maksudnya adalah selama masih siang artinya selama kita masih hidup, bernapas atau sehat. Ya, selama masih siang, selama kita masih hidup, bernapas dan sehat, kita mengerjakan kehendak Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Itu Yesus sendiri yang katakan di Yohanes 9 ayat 4. Ya. Selama masih siang artinya selama kita masih hidup. Jadi kalau kita masih hidup, yang kita kerjakan adalah mengerjakan kehendak Bapa terhadap diri kita. Akan datang malam.
Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Akan datang malam artinya waktu di mana kita meninggal dunia. Di sini semuanya pasti kan meninggal dunia, atau ada yang tidak meninggal dunia? Dua kan? Kalau nggak meninggal dunia, diangkat. Ya kita berdoa di zaman kita diangkat. Tup, rapture. Ya. Tapi kalau belum, di generasi setelah kita atau kedua generasi setelah kita, cucu kita, maka pasti kita meninggal dunia. Ya. Hanya di filmnya Van Helsing, kalau nggak salah ya, yang hidupnya bisa panjang. Ya, film ini Manusia Serigala. Nah, itu bisa panjang dia itu. Tapi itu hanya ada di film, ya. Jadi akan datang waktunya malam. Artinya waktu di mana kita meninggal dunia. Orang mati tidak bisa lagi melakukan apapun. Tidak bisa melakukan apapun lagi. Tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Makanya ayat di atas bilang gini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, Bapa, yang mengutus aku, Tuhan. Selama masih siang, selama masih hidup, selama masih bernapas, selama masih sehat. Jangan setelah sakit di kursi roda baru berbicara, aku rindu melayani Tuhan. Ya, nggak apa-apa sih, masih tetap. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam, kalau sudah berada di peti mati, udah gelap itu, nggak ada lampu di peti mati. Kira-kira orang yang dikubur itu ada nggak ditaruh lampu, kelap-kelip di bawahnya? Nggak ada, gelap, malam, selama-lamanya bagi tubuhnya. Nggak bisa lagi dia bergerak. Ya, orang mati tidak bisa melakukan apapun. Dua jenis manusia berdasarkan cara hidup dalam pemanfaatan waktu. Ada dua jenis manusia berdasarkan Efesus 5 tadi ya, yang di atas. Dua jenis. Jenis pertama, orang arif. Orang arif adalah manusia yang percaya pada Tuhan Yesus, menerima terang, berjalan sesuai dengan terang tersebut. Ia memanfaatkan waktu semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Ya, dia memanfaatkan waktu. Yang kedua, orang bebal. Oke. Manusia yang sembarangan hidup dalam kemabukan alkohol, kemabukan dunia, sehingga kesadarannya hilang dan tidak bisa mengendalikan diri. Hidupnya dikuasai oleh nafsu dan hanya melakukan yang dia suka saja. Rekan-rekan, ada dua manusia ini, ya. Terhadap dua manusia ini, saya mau tanya, kita yang ada di sini masuk yang mana? Yang arif atau yang bebal? Coba tanya kiri kanannya, lihat dulu wajahnya. Kalau nggak ada temannya, ya lihatlah hatinya. Dia masuk ke yang arif atau yang bebal? Yang arif memanfaatkan waktu yang ada dan memanfaatkan secara maksimal ya untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang percaya yang hidup di dalam terang dan semua waktu yang ada dia maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang bebal adalah orang yang hidup dalam kemabukan alkohol atau kemabukan dunia, kehilangan kesadaran, hidupnya suka-sukanya, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kira-kira rekan-rekan, teman-teman ada di mana nih? Saya yakin teman-teman semua ada di orang-orang yang arif, ya. Semua di sini orang-orang arif. Orang-orang bodoh, orang-orang bebal hanya ada di luar itu. Ya. Yang masuk di Zoom ini dipastikan dia orang arif.
Amin. Suara saya masih jelas kan? Masih jelas ya? Oke. Orang pintar dan orang bodoh menurut Efesus 5 ayat 17, apa definisi orang pintar, apa definisi orang bodoh menurut Efesus 5 ayat 17? Ya, orang pintar, orang yang mengusahakan mengerti kehendak Allah. Itu orang pintar. Kalau orang bodoh, orang yang cuek atau tidak mau tahu akan kehendak Allah. Jadi coba lagi tanya kiri kanannya. Lihat dulu wajahnya. Dia termasuk orang pintar atau orang bodoh? Oke. Yang tidak punya teman di kiri kanannya, lihat ke atas atau lihat cermin. Lihat cermin, tanya sama cermin. Yang di depan cermin. Kamu pintar atau bodoh? Nah, gitu kan. Saya yakin semua di grup ini yang ikut dalam Zoom ini orang-orang pintar. Karena ingin mengerti kehendak Allah lah, maka ikut pemuritan. Amin. Haleluya. Galatia 5 ayat 24 sampai 25 bilang begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Ya, tadi kita lihat bahwa orang pintar mengusahakan mengerti kehendak Allah. Untuk mengerti kehendak Allah, hidup harus dipimpin oleh roh. Kita adalah orang-orang yang lahir baru, kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang Roh Kudus Allah itu bersemayam tinggal di dalam kita. Ya. Jadi di dalam si Caroline Garetta ada Allah. Di dalam si Sonang ada Allah, di dalam si Lady si Mare-Mare ada Allah. Ya. Karena percaya kepada Yesus, ada Allah di sana. Di dalam diri Novita, Sri Ulina Manik, Marsaulina, ada Allah. Dalam Rofeli ada Allah, ada roh Allah. Hanya pertanyaannya, apakah kita memberikan diri kita dipimpin oleh roh Allah atau tidak? Kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah yang menyelidiki hati Bapa akan menyampaikan kepada kita apa rahasia di hati Bapa untuk kita ikuti. Maka kita menjadi orang pintar. Jadi orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah untuk mengetahui kehendak Allah. Kehendak Bapa. Ya. Orang-orang arif adalah orang-orang pintar yang memakai waktunya untuk mencari kehendak Allah. Jadi di grup ini, di Zoom ini adalah orang-orang arif, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mencari kehendak Allah, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Amin. Nah, coba lihat dulu kiri kananmu atau temanmu yang di depan. Ya, coba lihat dulu. Dia itu orang arif itu. Ya. Dia itu orang pintar dan dia itu orang yang dipimpin oleh roh Allah. Coba lihat dulu wajah orang arif. Nah, arif dia itu. Efesus 1 ayat 9 bilang begini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi ada rahasia kehendaknya, ada rahasia
yang bagi dirimu itu adalah rencana Allah. Rencana Allah atas hidup kita semua. Dan rencana ini harus kita selidiki. Rencana ini harus Novita selidiki. Harus Sonang selidiki. Rencana ini harus diselidiki oleh Santa, oleh Clara, Rointan. Harus diselidiki rencana ini. Menyelidiki rencana inilah artinya memanfaatkan waktu dengan benar. Menyelidiki rencana inilah artinya tidak menyia-nyiakan waktu. Seumur hidupmu kamu menyelidiki, mencari tahu, dipimpin oleh Allah, mencari tahu rahasia kehendaknya kepada kita. Karena Ia bukan menyimpan, tapi Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya itu kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, Tuhan rela untuk memberitahukannya kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita memberikan waktu untuk mengetahuinya? Apakah Rofeli menyediakan waktu untuk mengetahui rencana Allah itu? Apakah Sri Ulina mau menjadi orang yang arif, orang yang pintar, yang dipimpin oleh Roh Allah untuk mencari tahu rencana Allah itu atas hidup Sri Ulina? Itu semua ya, itu semua keputusan dari seorang Rofeli, seorang Marsolina, seorang Novita, atau kalian semua. Itu semua keputusan kita semua. Rekan-rekan. Ya. Keputusan dari seorang Giovanni ya untuk mau menjadi pribadi yang arif, yang pintar, yang dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan sudah menyatakan rahasianya. Dia rela menyatakan itu kepada seorang Daniel Hasibuan. Rela dia menyatakan itu kepada seorang Elizabeth. Apa rencana Tuhan atas Elizabeth, atas Daniel sejak semula? Rela, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana, sudah punya planning untuk seorang Clara, untuk seorang Hana. Sudah punya planning. Sudah punya rencana, sudah punya tujuan. Pertanyaannya, maukah dicari tahu itu apa tujuan Tuhan atas hidupku ya? Orang-orang yang mencari tahu, misalnya Brivando mencari tahu kehendak Tuhan atas hidup Brivando, Siagian, maka Brivando adalah termasuk orang-orang yang arif, termasuk bagian dari orang yang pintar, termasuk bagian dari orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Paham ya? Jika paham, tulis di kolom chat, paham Bang. Ya, terima kasih untuk yang sudah nulis. Mantap, paham ya. Oke. Abang anggap, iya, paham, mantap. Oh, ternyata ada sinyal. Puji Tuhan ada sinyal di kampung Simarini sekarang, kampung abangnya. Ya, terima kasih ya. Yakobus 4 ayat 4 bilang gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang-orang bebal adalah orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang apa tadi orang bebal nih? Coba lihat nih. Orang bebal adalah manusia yang sembarangan hidupnya, hidup dalam kemabukan alkohol atau kemabukan dunia. Hilang kesadaran dan tidak bisa mengendalikan diri.
hidupnya dikuasai oleh nafsu dan hanya melakukan yang dia suka. Ya. Orang bodoh, orang yang cuek dan tidak mau tahu kehendak Allah. Orang-orang inilah yang disebut di Yakobus tadi. Orang-orang yang menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa? Karena dia bersahabat dengan dunia. Kalau kita mencari kehendak Allah, dipastikan kita tidak bersahabat dengan dunia. Gimana kita mencari kehendak Allah dibilang bersahabat dengan dunia? Mereka yang menjadi arif, yang menjadi pintar, mereka yang menjadi sahabat dengan Tuhan Yesus, yang mencari kehendak Bapa, mereka-mereka inilah yang menjadi musuhnya dunia. Mereka-mereka inilah yang selama hidupnya di dunia ini sering mengalami berbagai ujian dan pencobaan. Kenapa? Karena dunia memang membenci mereka. Dunia membenci orang-orang arif, orang-orang pintar, orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Akan berusaha terus menjatuhkan, akan berusaha terus menghancurkan, akan berusaha terus mencobai. Ya. Paulus katakan, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan yang kualami selama di bumi ini demi bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, itu hanya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kuterima nanti. Itu kata Paulus. Contohnya begini. Misalnya kalian disuruh lembur sama guru atau sama pemimpin. Misalnya kalian bekerja ini ya, bekerja. Ada yang bertani atau bekerja di kantor. Dibilang, dalam 2 minggu ini ada proyek ya, ada proyek. Jadi dalam 2 minggu ini jangan dulu pulang ke rumah, tidur aja di kantor. Ya, tidur di kantor. Tidur di kantor, tidurnya pun hanya 2 jam aja. Makan pokoknya sambil bekerja lah. 2 minggu ini. Ya, kita ada proyek dan ini proyek sangat besar. Maka apa tanggapan kita? Mungkin beberapa orang bilang, aduh bosku ini kenapa sih gitu kan? Aduh, nggak senang dia. Baru bosnya ngomong, oke, 2 minggu ya, siap ya. Dalam hatinya nggak siap dipecat. Kalau dibilang siap, aduh, mas aku nggak pulang 2 minggu, gimana ini? Baru dibilang bosnya, oke, selesai 2 minggu ini, saya akan transfer ke rekening kalian masing-masing 10 miliar. Maka orang yang mendumel tadi, orang yang berkeluh kesah tadi bilang, bos, 3 minggu pun nggak apa-apa bos. 10 miliar. Itulah maksudnya, ya, untuk mencontohkan. Itulah maksudnya bahwa penderitaan yang kamu alami sekarang ini selama 2 minggu, 3 minggu itu, 2 minggu itu tidak sebanding dengan uang yang kau terima. Lebih besar lagi sampai 10 miliar. Sedangkan kamu gajian aja hanya 3 juta. 10 miliar nggak mungkin didapat itu sampai 10 tahun. Itu pengertian tadi, contohnya, bahwa penderitaan yang kita alami di bumi ini, oleh karena kita musuh dunia, oleh karena kita tidak bersahabat dengan dunia, oleh karena kita bukan dari dunia ini, penderitaan yang kita alami, yang dibuat dunia ini karena kita bersaksi tentang Kristus untuk kemuliaan Bapa, ini penderitaannya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak di sorga. Contohnya tadi, 2 minggu disuruh kerja dengan luar biasa capeknya, tapi dapatkannya 100 miliar. Ya. Jadi
Mereka yang bersahabat dengan dunia, ya. Jadi barang siapa saja yang bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang-orang yang cuek terhadap kehendak Allah, yang tidak mau tahu tentang kehendak Allah, yang tidak mau mencari kehendak Allah, yang waktunya dihabiskan untuk bersahabat dengan dunia, berfoya-foya, tidak memikirkan tentang kehendak Allah, maka orang-orang ini menjadi musuhnya Allah. Alkitab yang tulis. Tapi mereka yang memanfaatkan waktu dengan benar, bersekutu dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang harus aku lakukan di bumi ini Tuhan, selama aku hidup, selama hari masih siang, apa kehendak-Mu Tuhan untuk aku kerjakan, karena tiba waktunya nanti aku meninggal dunia, tidak bisa lakukan apapun Bapa. Sekarang aku sehat, sekarang aku kuat, sekarang aku bernapas, apa yang harus aku lakukan ya Bapa? Orang-orang yang mencari kehendak ini, orang-orang yang mencari kehendak Tuhan inilah yang disebut orang-orang arif, yang disebut orang-orang pintar, yang disebut orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang disebut menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Siapa di sini yang pingin menjadi sahabatnya Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Siapa di sini yang ingin menjadi sahabat dunia? Pasti nggak ada kan? Semuanya pingin menjadi sahabatnya Tuhan. Karenanya jangan mau menjadi sahabat dunia. Karena dipastikan kamu menjadi musuh Allah. Kalau kita menjadi musuh Allah, nggak pernah kita menang. Ya, nggak pernah kita menang melawan Allah. Jadi jangan mau jadi musuh Allah. Jadilah sahabatnya Tuhan dengan mencari kehendaknya. Kolose 4 ayat 2-6, Abang ingatkan lagi tentang waktu ya. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertekunlah. Oke, Dek, sebelumnya buka mic-nya. Kita baca sama-sama. Udah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, buka. Marcelina, Rofeli, Riulina buka. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami hingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Amin. Nah, silakan lagi tutup mic-nya. Jadi hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Bagaimanakah Paulus ingin menyatakan pergunakan waktu yang ada? Di atasnya Paulus sampaikan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk bertekun dalam doa. Pergunakan waktu yang ada untuk berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jaga kata-katamu, jangan selalu mendumel, jangan selalu bersungut-sungut. Ya. Berdoalah untuk orang-orang lain. Jangan berdoa untuk diri sendiri. Apa rahasia bisa bertahan lama berdoa sampai berjam-jam? Rahasianya adalah kalau dirimu berdoa bukan untuk dirimu. Kalau dirimu berdoa untuk kebutuhanmu, pasti ngantuk. Bosan.
cepat selesainya. Karena kamu pun kadang tidak tahu apa kebutuhanmu. Misalnya kamu mau berdoa untuk teman hidup aja pun sebentarnya itu. Karena kamu pun bingung dengan kriterianya. Misalnya kan, Tuhan, aku berdoa untuk teman hidupku. Yang cantik, mancung, terus apa lagi ya Tuhan ya? Baiklah pokoknya Tuhan, baiklah. Udah selesai kan? Atau berdoa untuk pekerjaan. Tuhan, aku berdoa, berikanlah aku pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang gajinya tinggi, kantornya bagus, bosnya baik Tuhan. Terus apa lagi ya Tuhan ya? Pokoknya yang baiklah Tuhan. Amin. Selesai. Tapi kalau kamu berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk komunitas Yayasan Giving, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk jiwa-jiwa, nggak habis-habisnya topiknya. Kenapa? Karena Tuhan membantumu dalam memperkatakan perkataan Allah untuk disampaikan melalui mulutmu. Tuhan membantu saudara-saudariku ini semua untuk berdoa. Kalau berdoa untuk bangsa bisa panjang. Kayak Hana tadi bisa panjang. Tapi coba berdoa untuk diri sendiri cepat. Jadi berdoalah jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Jadi, Paulus bilang, pergunakanlah waktu yang ada, bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah, dan doakan kami agar kami berhasil dalam penginjilan. Itu mempergunakan waktu yang ada menurut Kolose 4 ayat 2-6. Tadi Efesus katakan cari kehendak Allah. Pakai waktu untuk mencari kehendak Allah. Kedua, pakai waktumu untuk mendukung semua penginjilan, misi-misi penginjilan, mendukung amanat agung, pakai waktu di dalam doa. Itu mempergunakan waktu yang ada dengan bijak, itu orang arif. Pergunakan waktu yang ada, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Jangan ikuti kemauan orang-orang luar itu. Pergunakan waktu yang ada, jangan terseret dengan kemauan-kemauan mereka. Kalau mereka ngajak jalan-jalan ke A, mejeng ke mall, main ke yang lain, nghabiskan waktu dengan berpesta pora, jalan-jalan, ngobrol ngawur ngidul, nggak tahu apa fokusnya. Jangan habiskan waktumu untuk ke situ. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Jadi jangan terlampau banyak berbicara arisan. Pakai waktumu untuk pemuritan. Pakai waktumu untuk berdoa, pakai waktumu untuk mendoakan misi, mendoakan pekerjaan-pekerjaan Allah, mendoakan para ULB, mendoakan orang-orang yang ada di misi. Pakai waktunya untuk itu. Pakai waktu untuk membaca Alkitab, mencari kehendak Allah. Pakai waktu untuk memaksimalkan hidupmu supaya makin berguna untuk lingkungan. Belajar, membaca, pakai semua waktunya untuk hal-hal berguna. Maka kita semua menjadi orang-orang arif. Kita semua menjadi orang-orang pintar. Kita semua menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang percaya yang tidak bebal. Amin. Paham ya? Satu Petrus 3 ayat 15-16 bilang begini. Tetapi kudus, ayo sama-sama baca. Buka lagi mic-nya. Oke, sudah semua buka mic? Buka mic-nya. Sudah.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Amin. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Lihat yang saya bold. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Apa pengharapan yang ada padamu? Apa pengharapan yang ada pada kita yang tidak ada pada dunia? Bahwa kita kalau sudah mati pasti masuk surga. Itu pengharapan kita yang tidak gagal. Dan bersiap sedialah ketika orang-orang dunia bertanya, minta pertanggungjawaban. Gimana caranya orang seperti kau ini bisa masuk surga? Kalau kamu jawab, ya kayak gitulah pokoknya kata Alkitab. Makanya kau baca aja. Nah itu kamu nggak bertanggung jawab. Ingat deh ya, itu namanya, jawaban itu namanya dirimu nggak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab dibilangnya adalah dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Kamu harus bisa menjawabnya dengan gamblang, dengan benar, mempertanggungjawabkan imanmu kepada orang dengan lemah lembut dan dengan hormat, sehingga mereka percaya kepada Kristus oleh kebenaran yang kamu sampaikan. Makanya jangan cuek, karena ada waktunya orang-orang di sekitarmu minta pertanggungjawabanmu. Kalau kamu bilang bahwa nggak mau tahu lah aku itu, nggak tahu-tahu, makanya baca Alkitab, ayo ke gereja aja lah, pendetaku lebih jelas menjelaskannya. Itu dirimu nggak bertanggung jawab. Berarti waktu yang diberikan Tuhan padamu sebelum kamu ditanya oleh orang itu, kamu nggak pakai untuk mencari kehendak Tuhan, nggak pakai untuk mempelajari firman Tuhan, nggak pakai untuk memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan ke otak kita. Momen kamu ditanya, momen kamu diminta menyampaikan firman Tuhan, momen-momen itu, waktu-waktu itu, dan kamu tolak, kamu nggak bertanggung jawab. Waktu itu, kairosnya Tuhan itu bagi orang itu untuk diselamatkan terlewat begitu saja, maka nanti diminta pertanggungjawabanmu di sorga. Jadi benar-benar saudara-saudariku di sini, adik-adik, ya rekan-rekan semua, benar-benar harus memahami ini. Ya, siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang imanmu dan kamu cuek, tidak mau menyampaikannya, wah, kamu orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pakai waktu yang ada mencari kehendak Tuhan, pakai waktu yang ada untuk berdoa, mendoakan misi, mendoakan amanat agung, mendoakan orang lain, mendoakan pergerakan-pergerakan Injil. Pakai waktu yang ada untuk memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan ke pikiranmu. Agar ketika ada kairosnya Tuhan, kesempatan dan momennya Tuhan, waktu ketemu itulah kairos. Ketika ada kairosnya Tuhan, ketika ada kairos Tuhan untuk seseorang, untuk temanmu yang lagi haus, dia pingin diceritai tentang Yesus, kamu bisa menceritainya karena kamu mempelajari sebelum-sebelumnya. Sehingga orang itu
Terselamatkan. Karena apa? Karena kamu bertanggung jawab terhadap waktu yang selama ini. Seperti yang sekarang, ada pemuritan. Kamu dengarkan dengan baik pemuritan ini. Besok ada pemuritan, kamu ikutin ketika ada waktu luangmu. Terus kamu ikutin. Kamu baca Alkitab, kamu ikutin doa-doa yang ada. Kamu cari kehendak Tuhan atas dirimu, kamu baca buku, kamu baca Alkitab, kamu penuhi pikiranmu dengan senjata-senjata untuk menjangkau jiwa. Ketika temanmu ketemu kairosnya, ketemu waktunya, dan dia bilang, aku lagi ada masalah ini, dan kamu bisa membawa dia mengenal Kristus, maka kamu menjadi orang beriman yang bertanggung jawab. Amin. Yang paham, katakan, tuliskan amin di chatnya. Yang paham. Marsolina, Carolina, Armiati, Elizabeth, Santa, Silvia, Rofeli. Anaria, Rosita. Oke. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Abang mengartikan kata kudus itu artinya dikhususkan. Kudus itu artinya dikuduskan. Jadi dipisahkan. Jadi misalnya Rofeli dikuduskan, artinya Rofeli dikuduskan dari dunia ini, dipisahkan dari dunia ini. Kamu kudus menjadi milik Tuhan. Kamu dikuduskan Tuhan. Berarti kamu dipisahkan menjadi miliknya Tuhan. Nah, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Khususkanlah, kuduskanlah, spesiallah Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya bukan Tuhan itu berdosa sehingga dikuduskan dari enggak. Pastikan Tuhan itu khusus, dipisahkan, dikuduskan, dispesialkan di hatimu. Karena dia spesial di hatimu, kau pisahkan, kau kuduskan, kau menjadi sesuatu yang utama, maka sepanjang kehidupanmu, karena dia yang utama, maka kamu mempelajari dia. Kamu mencari tahu tentang dia, memenuhi hatimu dengan dia, pikiranmu tentang dia, sehingga ketika ada waktunya orang meminta pertanggungjawaban tentang imanmu ini, kamu bisa sampaikan. Amin, paham? Ya, berat bukan kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan. Kita selalu bilang kalau kuduskan itu berarti berdosa, tidak berdosa. Orang berdosa itu apa definisinya? Orang berdosa adalah mereka yang melanggar firman Tuhan. Itu kan dosa kan? Jadi kalau kita dikuduskan dari dosa, berarti kita dibawa, diangkat, dipisahkan dari pelanggaran-pelanggaran kita dan hidup dalam ketaatan. Tuhan bilang di Yehezkiel, aku memberikan hati yang baru, rohku, agar mereka menjadi taat. Amin. Oke. Paham, Rofeli? Nah, kita sudah selesai. Hampir mau selesai. Sebentar kan? Renungkan, ini. Renungkan ya, Dek. Hakikat menentukan fungsi. Ya, perhatikan semua di sini ya. Tentara hidup sebagai tentara. Benar ya? Tentara hidup sebagai tentara. Atlet hidup sebagai atlet. Oke kan? Dokter hidup sebagai dokter. Terlihat aneh jika artis hidup sebagai tentara. Aneh kan? Artis hidup jadi tentara. Terlihat aneh jika artis hidup sebagai tentara. Atau artis hidup sebagai dokter. Kita pun tidak akan mau disuntik dia. Kejang-kejang kita nanti. Oke? Nggak akan mau. Oke? Adalah tidak benar
Jika anak-anak terang yang punya kearifan ya, yang pintar, hidup sebagai anak-anak gelap. Jadi aneh kalau anak-anak terang hidup mencintai dunia, jadi aneh. Hakikatnya menentukan fungsi, jadi tidak nyambung. Orang-orang percaya, orang-orang lahir baru, tapi tujuannya mengejar mengumpulkan harta di dunia, jadi aneh. Nggak cocok, sama seperti apa tadi, atlet mau menyuntik kita sebagai dokter, nggak akan mau kita. Nah, seperti itulah anehnya ketika anak-anak terang hidup sebagai anak-anak gelap. Percaya kepada Yesus, tapi yang dikejarnya dunia. Mikirin tentang dirinya terus, nggak pernah mikirin misi suku, nggak pernah berpikir apa yang harus kulakukan untuk para penginjil ya, berapa duitku yang harus ke sana ya, mikirkan tentang aku kurang, terus aku pingin jalan-jalan, aku pingin hidup gini, oh temanku sudah begini, dia selalu ngelihat Facebook, Instagram, dan pingin terus seperti itu, padahal dia selalu bilang bahwa aku anak terang. Jadi aneh. Saya lihat lu wajah-wajahnya ini. Jadi aneh nih. Ini wajah kalian putih-putih semua, pakai scarlet semua kayaknya nih. Yang dijual oleh si Caroline. Tapi pastilah ya, wajahnya putih karena kemuliaan Tuhan ya. Bukan kemuliaan scarlet. Ya. Jadi aneh, Dek, ya. Jadi aneh kalau atlet jadi dokter, artis jadi tentara, nggak cocok habitatnya. Makanya aneh ketika ada orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, yang harusnya memikul salib, menyangkal diri, tapi semua keinginannya selalu pingin happy-happy. Uangnya habis untuk kesenangannya pribadi, untuk mengaksesoriskan seluruh yang ada di tubuhnya ini. Nggak pernah mikirin tentang misi. Nggak pernah mikirin tentang penginjilan, pekerjaan Tuhan. Nggak pernah. Terlintas pun tidak. Jadi aneh. Jangan-jangan dia bukan anak terang. Tapi nggak bisa kita hakimi. Tapi jadi aneh. Sama. Kita nggak akan datang kepada atlet yang nggak pernah belajar kedokteran minta disuntik. Tolonglah, aku sakit, suntikan. Nanti salah suntik, yang dimasukkannya apa? Salah pula nanti dia. Karena dia punya tetangga dokter hewan, yang dia tahu obat-obat untuk hewan, disuntik aja sama kita, kejang-kejang lah kita. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi kalau memang arif, pintar, punya apa ya, dipimpin oleh roh, maka hakikat menentukan fungsi tadi, maka ya wajarlah kalau seluruh kehidupanmu dipenuhi dengan hal-hal rohani, sehingga kalaupun kamu menjadi manajer seperti Bang Caroline pula itu. Ya. Menjadi dokter atau menjadi atlet atau menjadi artis ya, seperti Kakak Agnes Monica, dia selalu berkatakan kan, ini semua karena Kristus, karena Yesus, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Dia selalu bersaksi untuk setiap pencapaian-pencapaiannya, walaupun gaya hidupnya harus mengikuti para artis ya, tapi dia tidak lupa untuk bersaksi tentang nama Yesus. Jadi semua status dia sebagai anak-anak terang, dia sampaikan dengan bidang kerjaannya. Ya. Dengan bidang kerjaannya. Saya tidak mendorong kalian untuk semuanya masuk jadi full timer. Oh enggak, kita full heart. Full heart. Nggak cukup full timer, full heart. Hati kita full untuk penginjilan. Kita sebagai dokter, hati kita untuk penginjilan.
kita sebagai guru, hati kita untuk penginjilan, kehendak Allah, amanat agung. Amin. Nah, kesimpulannya ini. Kehidupan yang berhati-hati tergantung pada hikmat yang hanya dapat diperoleh dengan mengetahui kehendak Allah. Jadi kalau dibilang berhati-hati, berjaga-jagalah, pakailah waktu, ya, itu tergantung pada hikmat yang hanya dapat diperoleh dengan mengetahui kehendak Allah. Jadi kalau kamu ingin mengetahui gimana cara memakai waktu dengan benar ini, Bang, carilah kehendak Allah untukmu. Apa yang harus kamu kerjakan? Itulah yang tepat menggunakan waktu selagi siang, selagi kamu bernapas, selagi sehat. Ya, gimana Bang untuk mencari kehendak Allah ini? Ada 2 kegiatan giving yang bisa membantu Anda untuk mengetahui kehendak Allah. Ada mesbah pagi, ada mesbah petang. Ikutin yang 2 ini. Sisihkan waktumu yang lain, ikut tongkrongin ini 1 jam di pagi hari, 1 jam di petang hari. Ikutin. Dek, kita punya waktu 24 jam. Kalau kita berbicara perpuluhan, maka 10% itu kita pakailah untuk Tuhan. Itu udah sedikit sekali ya, tapi biarlah 10%. Berarti 2,4 jam. 2 jam 80 menit lah kita bilang ya. 24 jam kan? 2 jam sekitar 2 jam kok 80 menit. Udah 3 jam berarti itu. 2 jam, kita bilanglah hampir 30 menit, 2,5 jam. Oke. Ini mesbah pagi 1 jam, mesbah petang 1 jam. Masih di bawah dari perpuluhan waktu. Pakai, kalau kamu tidak pernah saat teduh, nggak ngerti saat teduh, pingin bersaat teduh bersama-sama, ikuti mesbah pagi. Petang hari, kalau nggak diingatkan doa, kalau dipaksa doa pribadi nggak akan berdoa di sore hari, ikutin, paksakan dirimu untuk ikut mesbah petang. Tongkrongi mesbah petang itu, dengarkan, ikutin penyembahannya, dengarkan firman-Nya, terus begitu sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Mudah-mudahan Tuhan izinkan kita untuk membangun ini sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang tahun. Ini jadi wadah. Kamu akan tiap pagi disirami kebenaran firman Tuhan, tiap petang disirami kebenaran firman Tuhan, karena semuanya sudah online, bisa pakai handphone sambil kamu mengerjakan sesuatu. Kalau memang harus berangkat kuliah di angkot, masih bisa tetap mengikutinya, mendengarkannya. Kemauan yang penting, mau enggak? Adik-adik, mau enggak? Itu dia, mau enggak? Untuk memakai waktu menjadi orang yang arif, orang yang pintar, orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Abang stop sampai di situ. Ya. Oke Bang, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bang untuk sharingnya malam ini. Saya akan meminta dari teman-teman ya. Mungkin kita ke Medan dulu ya, ada Bang Sonang di sana atau Bang Karolin Gareta. Halo Bang Sonang. Adakah yang mau disampaikan? Pas. Enggak ada yang mau disampaikan di lanjut. Oh, mantap. Oke, ya Bang, atas ininya, atas tanggal. Sekarang kita ke Kak Rofeli dulu ya. Shalom Kak Rofeli. Shalom. Boleh dikasih tanggapan sedikit Kak?
Kalau tanggapanku sedikit aja. Untuk merenungkan pribadi, sama yang kudapatin itu, pergunakanlah waktu yang ada itu yang pertama untuk mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu untuk mempergunakan waktu yang ada itu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan pelayanan, misi, dan yang lain sebagainya, itu mempergunakan waktu yang seperti itu. Dan yang kemudian, yang tadi ada dua tipe orang, yaitu orang arif dan orang bebal. Orang arif adalah orang yang mencari kehendak Tuhan, tetapi orang yang bebal adalah orang yang hidupnya yang sembarangan. Dan yang paling sangat remah sekali itu dari firman Tuhan yang mengatakan tentang kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu sangat entah kenapa ketika waktu mendengarkan firman itu tadi seakan-akan seperti sangat remah di dalam hatiku bahwa Kristus itu memang harus dikhususkan di dalam hati kita, bahwa Kristus itu memang harus dispesialkan di dalam hati kita. Karena ketika kita khususkan, ketika spesialkan Kristus di dalam hati kita, pasti kita akan selalu ingin mencari kehendaknya Dia, gitu. Pasti kita akan selalu yang remah sekali bagiku secara pribadi, dan itu yang ingin direnungkan kembali. Terima kasih. Terima kasih ya Kak atas tanggapannya. Saya mau ini baca pertanyaan ya Bang. Ini ada pertanyaan dari Daniel Hasibuan. Oh ya, masih di sini ada itu. Katanya gini Bang. Saya mau bertanya termasuk bersahabat dengan dunia. Gitu katanya Bang. Silakan dijawab Bang. Ya, Shalom Daniel. Ini pertanyaannya sangat bagus ini. Keren ini pertanyaannya. Sebentar. Abang akan cari dasarnya ya. Jadi, ada dasar ayat yang bagus. Ini dari Roma. Bisa nggak nyanyikan lagu Pance Pondang? Wah, Abang suka itu. Demi kau dan si buah hati. Luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 12. Yang bertanya buka dulu videonya. Biar Abang jawab. Satu Korintus 6. Halo Dek, Daniel Hasibuan. Boleh dibuka video. Mungkin malu dia Bang. Oke. Tek. Oke, ini jawabannya ya. Oke, perhatikan ini. Tadi pertanyaan Daniel adalah apa, bacakan Dek? Menghafal lagu-lagu dunia itu oke enggak? Nih ya. Roma 4 ayat 18 sampai 19. 14, 18 sampai 19. Karena itu barang siapa melayani Kristus, dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau 1 Korintus 6 ayat 12 bilang, segala sesuatu halal bagiku. Nggak ada yang salah itu, Daniel. Tetapi bukan
kan semuanya berguna. Nah, kalau berguna bagimu ya hafallah. Hafal semuanya. Oke. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu jawaban abang berdasarkan firman Tuhan, Daniel. Bahwa kamu bertanya, saya mau bertanya, apakah menghafal lagu-lagu dunia termasuk bersahabat dengan dunia? Jawabannya gini, kalau itu berguna bagi Daniel, hafal aja semuanya. Ya. Renungkan, hafal. Ya. Karena kita masuk pada tahap gini. Kalau orang sudah lahir baru tidak lagi berbicara ini dosa atau tidak ya. Ini dosa atau tidak ya, enggak. Tapi kita masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi. Berguna atau tidak. Itu aja. Bang, merokok dosa atau tidak? Kan enggak ada ayatnya merokok. Di surga ada rokok enggak, Bang? Ada. Tapi kalau ngambil apinya ke neraka. Karena di surga enggak ada apinya. Tidak berbicara dosa atau tidak ya. Jadi gini, untuk semua kita jangan terlampau sibuk berbicara ini dosa atau tidak, ini dosa atau tidak, ini dosa atau tidak. Capek kita. Berbicara aja begini, ini berguna atau tidak bagi pertumbuhan rohaniku. Kalau dengan menghafal lagu-lagu lagu-lagu duniawi itu membuatmu makin mengenal Tuhan, hafallah. Kalau merokok makin membuatmu dekat kepada Tuhan, merokoklah. Memang makin cepat dia dekat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau sama, Bang, dosa nggak Bang nonton film yang nggak benar, film porno? Gak usah bicara dosa atau tidak aja. Ya, udah pasti dosa, tapi mari kita naik ke atas. Berguna nggak itu untuk membuat makin dekat ke Tuhan? Kalau dengan membaca novel-novel tentang percintaan, membuatmu makin dekat ke Tuhan, makin mengerti kasih Tuhan, ya baca aja. Ya, makin merasakan bagaimana kasih Tuhan dari kasih mesra sepasang sejoli, aku jadi merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihiku, Bang. Baca terus sepanjang episode. Gitu. Kalau bagi abang ditanya, abang karena waktunya singkat, maka abang akan membuat di waktu singkat ini bagaimana abang memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, membuat abang sangat berguna bagi masyarakat, sehingga masyarakat bertanya sama abang, kenapa Pak John bisa kayak gitu? Karena Yesus. Sebisa mungkin abang upgrade diri abang semaksimal mungkin agar berguna bagi masyarakat, sehingga masyarakat suatu saat akan bertanya, kenapa Pak John bisa begini? Kasih dong trik-triknya. Maka abang akan bilang, semua karena Kristus, sehingga nama Yesus yang akan dimuliakan. Kalau abang pengangguran, nggak ada yang dikerjain, tidak punya pengetahuan yang cukup, nanggung semuanya, nggak maksimal, masyarakat akan tanya, kok malas sekali kau ya? Baru kita bilang, semua karena Yesus. Nggak dimuliakan Yesus itu. Udah terbalik. Ya. Jadi, silahkan menghafal lagu-lagu dunia kalau memang itu membuatmu makin bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal misi penginjilan. Ya, kita tidak berbicara ini salah atau benar, Bang. Enggak, tidak berbicara itu. Ini bersahabat dengan dunia atau tidak, Bang. Kalau mau bersahabat dengan Allah, cari kehendak Allah. Kalau menghafal lagu dunia bisa membuatmu makin mengerti kehendak Tuhan, enggak apa-apa. Itu jawaban abang. Ada lagi pertanyaan? Oke Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Ada lagi Bang, satu lagi dari Franz Setianalu.
Pertanyaannya, Shalom Bang, aku mau nanya. Berarti kita dalam hidup ini Tuhan pasti punya rencana atas hidup kita masing-masing. Bahkan saat ini saya sendiri ketika kuliah di suatu universitas di Medan, Tuhan pasti punya rencana atas hidup saya. Jadi Bang, saya mau bertanya, untuk kita menemukan tujuan hidup itu gimana ya Bang? Katanya Bang. Mic-nya Bang, nggak kedengaran suaranya. Ya, Abang hanya kasih guideline ini ya. Yang pasti dari Tuhan ini. Silakan baca. Novita yang baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu yang pasti dari Tuhan, ya. Baru ini juga. Buka di ini, coba baca, Dek. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pertanyaan kamu tadi, jadi bagaimana, saya mau tanya Bang, bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita itu Bang? Gimana Bang? Gini, jarang, bahkan Abang tidak pernah jumpai, ya, sedikit lah ya, beberapa orang yang Abang jumpai, orang yang bilang gini, aku dipanggil Tuhan untuk ini, untuk jadi penginjil, sedikit, ya. Tapi baru sedikit juga orang bilang aku dipanggil Tuhan untuk jadi akuntan atau jadi hal-hal yang lain. Oke. Tapi yang Abang pahami gini. Tuhan sebelum kamu diciptakan, Tuhan sudah punya kok. Ini ya, satu lagi ayatnya ya. Efesus 1 ini. Baca lagi, Dek. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi sebelum, siapa tadi yang bertanya ya? Frans. Nah, sebelum Frans, yang pertama, sebelum Frans diciptakan, pada saat Frans diciptakan Tuhan, ya, pada saat Frans diciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Frans dengan tujuan. Itu ya, Frans menciptakan Tuhan dengan tujuan. Itu yang pertama. Kedua, Frans di luar ada dari dunia ini. Oke? Kan itu kata ayatnya kan? Kalau dilihat dari ayat-ayatnya ini. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih Frans. Nih ya. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih Frans sebelum dunia dijadikan, supaya Frans kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, jadi Frans ada, Kak Novita ada, Kak Roveli ada, Kak Sri Ulina Manik ada sebelum dunia dijadikan. Maka siapakah yang lebih tua, dunia atau Frans? Frans. Jadi sudah tua kali kok Frans, tapi nggak apa-apa lah. Kita ini semua sudah lebih tua dari dunia berdasarkan ayat ini. Nah, di ayat 9, Frans, Tuhan bilang kan, Dia akan menyatakan rahasia kehendaknya itu kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Ya.
yang dari semula sudah ditetapkannya atas Frans di dalam Kristus Yesus. Pertama, Frans lahir baru di dalam Yesus. Kedua, Tuhan bilang begini, karena Frans sudah punya tujuan sejak awal, saya yakin sekali Frans, kesenanganmu, kesukaanmu, minatmu, disitulah panggilanmu. Misalnya Frans senangnya ngutak-ngatik. Frans ini jurusannya apa? Frans boleh Meteorologi, Bang. Apa? Meteorologi. Meteorologi. Meteorologi bagian batu-batuan dia. Meteorologi dan instrumentasi, Bang. Alat-alat ukur. Oh, alat-alat ukur. Nah, tidak satu kebetulan pastinya kamu mengambil itu, walaupun kamu memilih itu berdasarkan pemikiranmu. Oke? Tapi di dalam hal pemilihanmu itu pun Tuhan bekerja di dalam itu. Itu yang kita percayai. Nah, nanti kemana Bang aku setelah ini? Aku bertanya, gimana Bang aku menemukan tujuan hidupku itu Bang? Gimana? Maksimalkan dirimu di kampusmu, Pal. Apa, Frans? Maksimalkan dirimu, capai hasil yang terbaik di sana. Ketika kamu nanti selesai dari situ, ya Tuhan akan berbicara kok samamu. Kemana kamu? Kalau Tuhan bilang arahkan keinginan hatimu pingin kerja di PNS, maka di bidang PNS itu maksimallah juga di sana. Sampai orang nanti bilang, kenapa kamu bisa serius padahal gajinya sedikit dan tidak korupsi? Karena Tuhan di dalamku, aku nggak akan mau mengkhianati Tuhan. Jadi apa panggilan hidup kita? Sebenarnya panggilan hidup kita simple. Menjadi saksi. Panggilan hidup kita itu jadi penginjil. Tapi penginjilnya bagaimana? Ada yang memang turun langsung, ada yang melalui profesi. Ya, tapi tujuan akhirnya semua kita itu penginjil deh. Tujuan akhir kita semua itu bersaksi. Jadi saksi. Karena Kisah 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, semua kita ini kan penuh dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Untuk apa Tuhan taruhkan Roh Kudus dalam diri kita? Hanya satu, tujuannya untuk jadi saksi. Kalau Frans mau bersaksi di kampusmu, maksimallah di sana. Buatlah IP mencapai 4. Jangan main-main. Kalau kamu nanti kerja di kantor, swasta ataupun PNS, maksimallah di sana. Bukan karena gaji kamu bekerja, walaupun itu hadiah. Tapi kamu bekerja di sana untuk menunjukkan dirimu sebagai orang Kristen. Maka kamu bekerja dengan baik, jujur, disenangi bosmu, sampai bosmu ketika ada masalah datang curhat samamu. Dan kamu bilang, jangkau jiwanya menjadi kesaksian. Ya. Kalau kamu sekarang jurusan tata rias seperti si Santa, ya maksimallah di sana sampai orang-orang ya presiden kayak perlu dirias oleh si Santa, ya udah rias aja presiden itu. Sambil merias, sambil cerita bagaimana hidupmu, sambil berbagi. Kalau ada artis sambil berbagi, ketika artis itu diselamatkan mengenal Kristus, maka gaya hidupnya dari glamor menjadi gaya hidup yang sederhana. Dan dia menjadi apa? Menjadi kesaksian bagi masyarakat. Artis yang tidak glamor, tidak hidup bermewah-mewah, tapi hidup jadi sederhana untuk mendidik masyarakat. Santa sudah berperan di situ menjadi saksi. Paham ya? Ada yang terpanggil menjadi full timer seperti Kak Hana, Kak Novita, Kak Marcelina, ya siapa lagi di sini? Ada yang memang Kak Marini, ada yang berperan memang sebagai full timer. Ya. Mereka pun harus maksimal di situ, sama seperti Frans maksimal. Upahnya bagaimana? Tuhan yang menghitung upah. Semuanya 1 dinar kata Tuhan. Apapun bidangnya, masuknya kapan pun, suka-suka Tuhan ngasih. Kira-kira Frans, kamu paham? Paham, Bang. Ya, jadi Frans, maksimallah di sana. Mimpi Abang kamu menjadi mahasiswa terbaik di angkatanmu.
Sehingga nanti perusahaan berebutan untuk mencarimu. Ketika mereka berebutan, kau bilang, sorry Pak, saya mau jadi penginjil. Ah, udahlah, kau pranklah mereka semua. Ya, pokoknya pastikan ya Frans, maksimal jadi kesaksian di sana dengan nilai yang terbaik. Bangun juga mesbah Tuhan di jurusanmu, berdoa untuk jurusanmu, ya. Oke, ada lagi? Terima kasih ya Bang atas jawabannya, sangat memberkati. Oke Bang, karena kita sudah di penghujung waktu, langsung doa penutup aja ya Bang. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pemuritan kami dengan adik-adik dari Garoga dan adik-adik dari chapter lain. Kami bersyukur karena Tuhan yang berikan hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sungguh-sungguh terbatas. Roh Kudus, perjelaslah kepada semua adik-adik, rekan-rekan hamba-Mu, saudara-saudaraku yang mengikuti pemuritan ini Tuhan. Berbicaralah kepada mereka lebih dan lebih lagi, bahwa mereka memahami firman ini Tuhan dalam ya Bapa, bahwa mereka menyelam lebih dalam lagi ya Tuhan, bersama dengan Engkau. Perjelas dan berikan hati yang taat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu, ke dalam kasih-Mu. Kami beristirahat dengan kuasa yang daripada Tuhan. Esok pagi ketika kami memulai dengan mesbah pagi, kami dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua adik-adik ini, menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, bawa mereka untuk menggenapi seluruh rencana-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudariku semua yang terkasih, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia dari Bapa Sorgawi, keselamatan daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, memenuhi kita semua dari hari ini, malam ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih adik-adik semua. Oke teman-teman, kita apa dulu Bang? Dokumentasi sebentar. Oke. Oke teman-teman, silakan